Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Shalom saudara. That's it. Hanya itu buat Tuhan. Sekali lagi shalom. Yap. Hari ini di malam Valentine ya, mungkin banyak ajakan ya, banyak godaan untuk pergi ke dunia, tetapi Koko mau appreciate buat kita semua. Berikan tepuk tangan buat kita dong. Hari ini semua teman-teman datang cari Tuhan, percayalah Tuhan lihat. Ada amin? Meskipun kita nggak dapat coklat dari pacar atau dari PDKT-an, mungkin diajak nongkrong, kita bilang enggak, saya mau cari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berutang kepada kita. Dia akan senantiasa mengasihi dan juga memberikan berlipat kali ganda kepada anak-anaknya yang menabur, baik itu waktu, kesempatan, atau apapun juga yang kita tabur di hadapan Tuhan. Ada amin? Ya seperti Cece Karina tadi katakan, ya selamat hari Valentine. Dan juga bagi yang merayakannya, Sinyen Kwaile, untuk bagi yang beretnis Chinese, Koko mengucapkan selamat tahun baru Chinese. Ya, dan juga sudah diumumkan tadi, ya, dan juga sudah diumumkan minggu lalu, Cece Sela open house gak Cece? Ya, bagi Shine segera datang ke Cece Sela, bagi Warrior datang ke Koko Marco. Oke, bagi yang leader datang ke Koko Charles. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai Pure Love series yang kedua. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai series yang pertama, bahwa kasih sesungguhnya itu datang dari Tuhan, ya. Datang dari Tuhan, dan kita sebagai anak-anaknya harus memberikan juga kasih ya yang sama dari Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita sama-sama buka Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Sama-sama katakan, Allah adalah kasih. Ulang, Allah. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Koko mau highlight satu kalimat yang penting di Yohanes. Dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Sama-sama katakan sekali lagi, Allah adalah kasih. Saudara, kita gak bisa mengasihi sesama kita, atau mengasihi musuh kita, bahkan mengasihi orang kita, orang tua kita seperti Kak JJ tadi ceritakan, kalau tidak ada Allah dalam hidup kita. Betul enggak? Karena dari mana kita mau ambil contoh? Kalau kita anggaplah di sekolah, di SMA atau di kuliah SMP, ada guru yang memberikan contoh, ada sosok yang memberikan teladan. Nah, kasih yang sesungguhnya yang bisa berikan teladan itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Manusia pasti mengecewakan, betul enggak? Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak pernah disakiti oleh manusia, tidak ada. Baik dalam pertemanan, baik dalam pacaran, mungkin baik dalam orang tua, yang seperti kita dengar tadi kesaksiannya, tidak ada orang yang tidak pernah kecewa. Maka dari itu baiknya kita belajar kepada sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Saudara, percayakah bahwa dulu di Kejadian, ketika Allah menciptakan Adam, ya, Adam itu sendiri. Adam itu sendiri berada di taman yang sebesar, gak tahu deh sebesar apa. Tetapi dikatakan Allah menciptakan Adam sendiri pada waktu itu. Dan pertanyaannya koko berpikir seperti ini. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan ini Adam apa gak kesepian ya? Ya kan? Seringkali kan kita kesepian, benar gak? Seringkali susah lama-lama jomblo, kenapa? Alasannya simpel, kesepian. Selalu harus ada yang teman chat. Selalu harus ada yang ingetin udah makan belum. Selalu harus ada yang ingetin, sini aku grabkan ya sayang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini kesepian. Tapi pertanyaan Koko adalah, Adam apa gak kesepian ya? Because he was alone. Tidak ada teman. Tidak ada Hawa waktu itu, belum ada. Dan Roh Kudus menjelaskan seperti ini. Kenapa Adam tidak merasa kesepian? Karena dia punya Tuhan sebagai sahabatnya.
Oh, kalian belum nangkap. Kenapa Adam merasa tidak kesepian? Karena dia memiliki Tuhan di sampingnya, di dalam hatinya, yang menjadi sumber yang membuat dia merasa puas atas kesepiannya. Artinya ketika saudara sekarang masih single, saudara gak perlu perempuan atau laki-laki lain untuk mengisi kesepianmu. Yang saudara butuhkan adalah Tuhan. Itulah kenapa banyak orang memulai relationship hanya karena atas dasar bosan. Hanya karena atas dasar keseringan chat. Karena hanya dasar terlanjur nyaman koko. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu yang bisa mengisi hidupnya. Padahal tahukah saudara bahwa ada satu iconic quotes dari Koko yang selalu Koko bawakan hampir setiap saat, beberapa bulan sekali. Ya, Koko tulis seperti ini, God left a space in our heart that only He can fit. Artinya Tuhan meninggalkan sebuah ruang kosong di dalam hati kita. Yang hanya dia. Harta tidak bisa, minuman-minuman tidak bisa, rokok, pertemanan tidak bisa. Hanya dia yang bisa isi. Pacar tidak bisa. Itulah kenapa banyak orang yang punya pacar 2, 3, 4. Kalau pacar bisa mengisi kekosongan, orang lain tidak akan selingkuh. Benar gak? Tetapi kenapa orang yang sudah punya pacar 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tetap merasa kosong? Karena Tuhan sengaja meninggalkan ruang kosong itu supaya hanya dia yang bisa isi. Makanya banyak orang terjebak dalam kasih yang fana, terjebak dalam kasih yang palsu, yang didamba-dambakan oleh laki-laki, yang didamba-dambakan oleh perempuan. Itu semua bukan berarti kok bilang itu adalah kasih yang buruk, tidak. Tetapi itu kasih yang secondary. Kasih yang primary, yang utamanya itu datang dari Tuhan. Makanya penting sekali untuk kita secara pribadi mengenal Tuhan dan juga memiliki jam-jam pribadi dengan Dia. Koko mau berikan 4 tips ya, singkat saja ke hari ini. Koko mau berikan 4 tips memasuki dan memaintain hubungan yang sehat. Yang paling pertama, tips Koko yang paling pertama adalah pastikan hati kita penuh dengan Tuhan sebelum memulai hubungan. Oke. Tadi Cece ada sempat guyon ya. Siapa yang belum punya pacar dari awal? It's actually not a bad thing. Think about it. Being alone is not a bad thing. Jomblo, single bukan hal yang buruk. Kalau saudara jomblo, single dan saudara cari Tuhan, saudara berjalan di atas kebenarannya, saudara menunggu yang terbaik yang datang dari Tuhan, percayalah saudara akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik daripada orang yang terburu-buru. Ada amin? Ada pepatah katakan better late than never. Artinya apa? Lebih baik terlambat saudara. Dalam artian lebih baik nikahnya atau mungkin pacarannya tidak sekeren teman-teman yang lain. Ya, tapi ujungnya baik, ujungnya berhasil. Daripada saudara buru-buru jatuh-jatuhnya kecewa. Makanya penting sekali untuk kita secara pribadi, Koko bilang secara pribadi, bukan secara hubungan. Untuk kita secara pribadi itu penuh dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita belum penuh dengan Tuhan, sarannya Koko jangan dulu memasuki hubungan. Kenapa Koko dikatakan seperti itu? Koko berikan sebuah ilustrasi di depan. Hal ini Koko sudah bawa beberapa tahun lalu dan Koko akan bawa dan Koko akan lebih dalam lagi menjelaskan. Saudara, kalau saudara lihat di atas, inilah gambaran laki-laki dan perempuan yang Tuhan mau seharusnya. Ada 2 gelas penuh. Apa artinya Koko? Yang artinya adalah ketika saudara menjalin hubungan, laki-laki ataupun perempuannya itu harus dalam keadaan penuh dengan Tuhan. Dia harus penuh dulu dengan Tuhan, baru menjalin hubungan. Supaya apa? Supaya dia sudah merasakan kasih yang abadi, dia sudah merasakan trust yang dari Tuhan, dia merasakan bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak perlu lagi menuntut hal-hal itu, hal-hal cinta palsu itu kepada pasangannya. Seringkali terjadi tuntutan
Seringkali kita mencurigai, seringkali kita menuduh pasangan kita, atau misalnya orang yang kita temani PDKT-an, atau seringkali kita kehilangan trust dalam hubungan. Kenapa? Karena kita sendiri tidak penuh. Kita sendiri belum penuh di dalam Tuhan. Kita sendiri belum penuh dengan karakter Kristus. Kita sendiri belum penuh dengan buah-buah roh. Kita sendiri belum penuh dengan jalan kebenaran. Yang kita cari adalah cari cewek atau cari cowok di klub karena pasti ganteng, karena pasti kaya. Itu bukan hal yang benar, itu namanya saudara belum penuh. Hubungan toksik terjadi ketika apa? Next. Hubungan toksik terjadi ketika salah satu orang itu ada yang penuh, ada yang kosong. Toksiknya kenapa kok? Karena yang kosong ini akan selalu mau minta diisi oleh yang penuh. Dan kalau yang satu mengisi yang penuh mengisi yang kosongnya jadi penuh, yang penuhnya jadi kosong. Dia akan minta menuntut lagi untuk isi lagi dia. Dan hubungan ini tidak akan pernah penuh karena mereka akan saling menuntut, saling menuntut, saling menuntut, saling menuntut. Saudara bisa mengerti maksudnya? Jadi hubungannya tidak akan pernah penuh. Karena selalu kosong gelasnya. Gelas kosong ini melambangkan apa? Melambangkan orang yang insecure. Melambangkan orang yang punya trust issues. Melambangkan orang yang tidak bisa memaafkan masa lalunya. Melambangkan orang yang belum bisa menerima keadaannya. Melambangkan orang yang selalu mau diperhatikan dan tidak mau untuk memberi. Melambangkan orang yang selalu hanya menuntut, tidak mau berkorban. Itu adalah lambangnya orang gelas kosong. Orang-orang yang cuma mementingkan diri sendiri, orang-orang yang egois, semua the world center around him or her, itulah orang-orang yang gelas kosong. Sepertinya dunia itu berputar hanya untuk memuaskan dia, hanya untuk menyenangkan dia, hanya untuk membuat dia bahagia. Itu adalah orang-orang yang gelas kosong. Kalau saudara hari ini punya pasangan yang setiap hari kerjanya hanya menuntut, kamu kok gak balas chat 5 menit, kamu kok gak balas chat, berarti kamu tahu dia adalah orang yang gelas kosong. Kalau misalnya 1 jam, kok kamu gak pekasi, aku kan belum makan siang, kok kamu belum grab. Itu adalah orang-orang yang gelas kosong. Kenapa? Dia bisa makan sendiri. Kenapa orang-orang seperti itu butuh perhatian? Karena dia gak penuh, dia gak tahu firman Tuhan. Dia gak tahu buah-buah roh. Dia gak tahu apa itu namanya kedewasaan. Dia gak tahu apa itu namanya kebenaran. Yang dia mau adalah orang harus kasih dia. Ya, makanya kok bilang kasih dunia itu secondary. Saudara gak akan pernah puas. Saudara mau dikirimin Grab 10, saudara akan minta yang ke-11. Sampai Tuhan datang mengisi kalian, baru kalian puas. Itulah kenapa Koko berikan contoh, 1 orang laki-laki atau 1 orang perempuan bisa PDKT dengan 10 wanita atau 10 pria. Kenapa? Ini Koko bukan Koko bukan menuduh atau apa. Ini tempat kita belajar untuk mengkoreksi diri kita. Sebelum kita menuntut laki-laki atau perempuan yang sempurna, make sure diri kita juga dulu lebih baik. Saudara think about it. Saudara minta, Tuhan, aku minta anakmu yang kaya, anakmu yang ganteng, yang rambutnya klimis, yang dompetnya tebal, yang jabatannya tinggi, yang badannya wangi, yang tingginya 190 cm. Saudara, kemudian Tuhan bilang, oke, aku ada nak stok laki-laki seperti itu. Coba saya lihat dulu kau. Bangun jam 12, tidak bisa masak, mandi 2 kali sehari, PDKT sama 4-5 orang. Saudara, betul saudara anaknya Tuhan, tapi yang laki-laki juga anaknya Tuhan. Ada amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, aku ini anakmu. Saya sudah berpuasa seperti Esther, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak mandi juga. Saudara, Esther sebelum dia menjadi ratu 2 tahun, dia meminyaki badannya dengan minyak-minyak wangi-wangian untuk dipresentasikan kepada raja. Saudara cuma ambil puasanya sekalian diet, tidak mandi, tidak baca Alkitab, tidak ada sesuatu yang
yang nilai plus dalam hidup saudara, hati-hati doamu. Karena saudara, yang saudara minta, laki-laki atau perempuan yang saudara minta, itu juga anaknya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Koko balik kembali laki-laki. Koko, saya mau punya pacar yang rambut panjang, yang kurus, bodinya yang pintar masak, yang keibuan. Aku nanti mau punya anak 11, bangun ke sepak bola. Aku mau yang pipinya merah, aku mau yang giginya rapi, aku mau yang keibuan dan lain segala macam. Terus Tuhan lihat saudara, oh Mobile Legend. Oh, aplikasi paling atas di HP-nya adalah apa dan lain, PUBG, games, YouTube. Bukan Alkitab. Oh, bangunnya jam 11. Oh, bangunnya jam 12. Coba cek nilainya. Oh, nilainya cuma 20. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang adil, tapi dia tidak jahat. Kenapa kok bilang tidak jahat? Kalau diberikan kepada saudara, kasihan yang perempuan. Ada amin saudara? Makanya ini adalah sebuah challenge untuk kita semua laki-laki. Make sure saudara, kalau saudara berdoa mengenai hubungan, mengenai sebuah relationship, saudara harus terlebih dahulu dirimu harus siap. Dirimu harus dulu penuh. Dirimu dulu harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudara gak usah minta, Tuhan akan kirim. Karena Tuhan gak mau, sebenarnya Tuhan gak mau saudara masuk dalam hubungan yang toksik seperti di atas. Tapi karena gara kita kebelet pacaran, kebelet nikah, kebelet punya gebetan. Itu semua karena kebelet, saudara. Apakah waktunya Tuhan pada saat saudara pacaran? Belum tentu. Itu waktu saudara. Dan kalau saudara yang memilih waktunya, saudara yang bertanggung jawab akan hasilnya. Tapi kalau saudara serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan hasilnya. Saudara pilih mana? Saudara pilih saudara yang bertanggung jawab atas hidupmu, atau saudara pilih Tuhan yang bertanggung jawab? It's up to you. Koko gak bisa paksa. Makanya Koko gak pernah, kalau orang konseling dengan Koko, laki-laki ataupun perempuan mengenai relationship, selalu pasti ada satu pertanyaannya. Koko, kira-kira si A ini dari Tuhan gak ya? Koko langsung bilang jawab seperti ini. Koko gak tahu. Itu bukan haknya Koko untuk menentukan. Yang tahu kamu. Dia kehidupannya seperti apa. Koko gak tahu dia setiap hari baca Alkitab gak. Koko gak tahu kerjanya apa. Yang tahu anda yang PDKT dengan dia. Makanya Tuhan berikan kalian roh untuk peka. Minta sama Tuhan roh kepekaan. Saudara tahu nggak saudara, kalau saudara salah pilih ya perempuan, menderitanya seumur hidup. Bagi laki-laki, mungkin laki-laki meskipun salah ya, Koko tidak membenarkan, tapi laki-laki itu lebih gampang cari dalam tanda kutip pasangan. Tapi kalau perempuan, kalian adalah orang yang lemah. Orang yang harus dilindungi. Makanya kenapa Tuhan berkata kepada Adam, pergilah, usahakanlah taman ini. Saudara, untuk mengusahakan saudara butuh otot. Otot itu bukan dipakai untuk KDRT, otot itu dipakai untuk melindungi. Banyak orang menyalahkan otot. Otot dipakai untuk KDRT, otot dipakai untuk menekan pasangannya. No. Saudara kita laki-laki diberikan Tuhan proporsional otot yang lebih banyak daripada perempuan. Bukan untuk menyiksa, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menekan orang yang Tuhan taruh di sampingnya kita. Tetapi untuk mengusahakan dan melindungi. Sama seperti perintahnya. Jadi kalau saudara tanya kenapa laki-laki itu lebih berotot Koko? Karena memang Tuhan sudah suruh. Usahakan dan lindungi. Usahakan dan lindungi keluargamu, usahakan dan lindungi pasanganmu, usahakan dan lindungi apa yang Tuhan sudah berikan. Itu perintahnya Tuhan. Bukan dipakai untuk hal-hal yang lain. Tips yang kedua, hubungan harus punya visi. Sama-sama katakan visi. 1, 2, 3. Saudara, apapun yang tidak punya tujuan pasti hancur. Saudara bawa mobil, saudara ngebut, saudara tidak punya tujuan, saudara hantam tembok, hancur. Pasti. Tapi kalau saudara bawa mobil, bawa motor, saudara tahu
lurus nanti belok kiri, belok kanan, saudara nggak akan kena tembok. Karena saudara punya visi, saudara punya tujuan. Begitu juga dalam hubungan. Hubungan yang karena lihat mi nanti pasti hancur. Coba tanya pasangan saudara, tanya. Kalau hubungan ini tidak ada arahnya, cepat-cepat lari. Kalau hubungan yang saudara jalin, ataupun yang akan saudara jalin. Laki-laki kan biasanya ngomongnya seperti dulu ya, Koko cerita sedikit waktu Koko PDKT sama Cece. Dulu itu laki-laki selalu ngomongnya seperti ini, mau gak jadi pacarku, mau gak menjalin hubungan dengan aku. Sekarang laki-laki enggak, laki-laki sekarang nanti lihat ya, jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Kalau nyaman ya udah lanjut. Saudara jangan. Adik-adikku yang perempuan, kalian terlalu berharga untuk digantung. Adik-adikku, kalian terlalu berharga untuk jadi gantungan baju. Adik-adikku, kalian beli merah pipi, lipstick, mandi lotion setiap hari digantung. Sayang. Banyak yang sudah, ya betul tahu. Saudara jangan mau digantung. Kasihan. Cantik-cantik digantung. Pacaran kok? Enggak. Dekat kok? Iya. Jadian atau tidak? Tidak. Jadi menikah atau tidak? Tidak tahu. Kasihan. Digantung. Hanya seperti dalam tanda kutip ya, sorry, hanya sebagai pajangan. Jangan. Koko ini buka-bukaan karena Koko laki-laki, saya tahu. Koko berasal dari underworld. Dunia di bawah ya. Meskipun Koko Marco lebih di bawah, tapi ya bisalah. Jadi Koko tahu apa sih pemikirannya laki-laki, Koko tahu. Jangan. Amsal 29 ayat yang 18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Versi Indonesianya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Oke? King James Version-nya kok akan bacakan, when there is no vision, the people will perish. Artinya ketika tidak ada visi, rakyat akan musnah. Ini King James Version-nya. Artinya apa? Apapun yang tidak punya visi, perusahaan saudara tidak punya visi, perish. Hubungan saudara tidak punya visi, perish. Hidup saudara tidak punya visi, perish. Hancur, musnah terjemahannya. Karena kenapa? Visi itu membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita tidak lakukan. Saudara punya visi untuk membangun sebuah usaha. Teman saudara ngajak clubbing misalnya. Saudara harus cek hal ini sesuai tidak dengan visi saya. Kalau tidak sesuai dengan visi saudara, jangan terima, jangan ambil ajakan tersebut karena ajakan itu akan mendistract saudara dari visi saudara. Koko berikan contoh sebuah konteks yang berbeda dari pacaran. Beberapa waktu yang lalu, Koko sempat beberapa tahun yang lalu, Koko sempat diajakin sebuah bisnis. Koko enggak sebut bisnis apa. Dan Koko doa sama Tuhan, Koko doa Tuhan, apakah ini bisnis yang kau mau berikan kepada aku? Tuhan ngomong seperti ini, nak aku berikan engkau visi. Menjadi orang yang membangun 100 restoran, itu visi yang Tuhan kasih kepada Koko. Apakah bisnis itu masuk atau align sejajar tidak dengan visi yang aku berikan? Dan Koko jawab kepada Tuhan, tidak Tuhan. Dan kau sudah tahu nah apa jawabannya. Jadi visi bukan hanya untuk menjadi pedoman kita, apa yang kita mau tuju, tetapi menjadi termometer apa yang harus kita tolak dan apa yang harus kita terima. Betul tidak? Kalau saudara sebagai perempuan dan sebagai laki-laki punya visi untuk membangun keluarga yang saleh, yang takut Tuhan, jangan cari laki-laki yang clubbing, jangan cari laki-laki yang suka bohong, jangan cari laki-laki yang KDRT. No, itu bukan visi yang Tuhan berikan. Carilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah sering kali perempuan ngomong seperti ini, Koko kan dia bisa berubah untuk saya. Bisa berubah, saudara dia bisa berubah untuk saudara, chance-nya 5%, saudara berubah ke dia, chance-nya 95%.
Karena perempuan pasti hampir bisa dijamin 95% akan ikut laki-laki. Karena itulah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata perempuan adalah penolong bagi laki-laki. Firman Tuhan berkata laki-laki adalah kepala. Dan perempuan adalah badan, leher. Dan pasti leher akan ikut kepalanya, betul enggak? Jadi jangan pernah saudara punya pemikiran-pemikiran bahwa aku pasti akan bisa merubah. Ada kemungkinan ada. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan tertanam kuat, baru mungkin Tuhan berikan saudara kuat. Tapi kalau saudara belum kuat, saudara juga masih goyah, baca Alkitab, tidak baca Alkitab, saudara sarannya kokoh, ya, carilah orang yang bisa mengangkat saudara dalam iman, dalam pekerjaan, dalam visi, ya. Seringkali perempuan atau laki-laki konseling kepada koko, saya mau menikah umur 25, saya mau menikah umur 24. Kenapa? Iya, karena saya mau jadi mama muda. Saudara, waktu saudara bukanlah waktu Tuhan. Ada baiknya saudara kembali ke ruang doamu, tanya Tuhan, apa yang kau mau berikan untuk aku? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku tempuh? Apa visi dalam hidupku? Tanya Tuhan. Sebelum saudara dapat visi dari Tuhan, jangan jalan sembarangan, jangan pacaran sembarangan. Karena saudara bisa jatuh tergeletak saudara. Dan akan sangat susah untuk bangkit kembali. Yang ketiga, tips nomor 3. Kalau saudara mau menjadi kalau saudara mau menjalin hubungan, saudara lagi masa PDKT ataupun saudara lagi dalam pacaran ataupun saudara sedang menikah, ini buat saudara. Poin nomor ketiga, keterbukaan adalah hal yang mutlak. Catat baik-baik. Kalau saudara dapat laki-laki yang suka bohong, lari sekencang-kencangnya. Bagi laki-laki jangan suka bohong. Bagi perempuan, kalau saudara sudah sering kali dibohongi, itu adalah tanda, sinyal, lampu kuning dari Tuhan untuk saudara think about it. Pikirkan kembali apakah dia adalah pasangan yang tepat buat saudara. Koko balik sekarang, perempuan juga seperti itu. Jangan menjadi perempuan yang suka bermulut dua. Nanti di depan cowoknya bilang apa, di belakang cowoknya bilang apa. Sekarang bahaya loh saudara. Teman-temanku, adik-adikku yang laki-laki, sekarang buaya itu bukan buaya laki-laki saja. Sekarang buaya ada yang perempuan. Buaya banyak sekarang yang perempuan. Adik-adikku yang laki-laki, kalian sudah keras, bekerja keras, gaji berapa dapat sebulan biaya, belikan aku iPhone. Kalau kau gak diberikan iPhone, aku gak mau sama kamu. Beliin aku makeup. Kalau enggak aku enggak mau. Kamu sana-sana lagi. Aku hanya mau kamu ketika kamu sudah gajian. Adik-adikku yang laki-laki, sayangilah hidupmu. Masih banyak perempuan di luar sana yang mengasihi kalian. Masih banyak perempuan di luar sana yang menghargai, yang menghormati kalian. Jangan terlena karena kecantikan, jangan terlena karena mulut-mulut. Saudara tahu enggak, kalau perempuan, tipe perempuan yang buaya, pintar sekali untuk memuji laki-laki. Karena dia tahu laki-laki itu lemah dalam pujian. Itulah kenapa, kalau saudara, ini ilmu gelap ya, ilmu gelap Koko sharing di sini. Saudara please ya, jangan ikut-ikutan, ini ilmu gelap yang Koko dengar ya, dari kehidupannya Koko yang lama. Saudara tahu kalau saudara datang ke sebuah klub ya, klub malam, ada perempuan yang disediakan dalam klub itu. Saudara tahu perempuan yang disediakan dalam klub itu sudah menjalani training yang cukup panjang. Salah satu training, salah satu pelatihan yang harus ditanamkan dalam perempuan itu adalah jago memuji. Jago memuji. Meskipun gak harum, meskipun gak mandi 2 hari, kamu harum banget ya, keluar 500.000. Itu adalah trainingnya mereka. Jadi saudara, pujian yang saudara berikan, please itu dari hati. Jangan karena untuk memanfaatkan. Bagi laki-laki, kalian harus tahu kapan saudara dimanfaatkan, kapan pujian ini tulus, kapan saudara dimanfaatkan. Saudara harus tahu, saudara harus peka. Kalau enggak, Tuhan berikan saudara gaji misalnya.
pendapatan, visinya Tuhan. Tuhan mau berikan kalian rumah. Tapi karena kalian salah berpacaran, salah berhubungan, harusnya bisa DP rumah, harusnya bisa cicil rumah, malah cicil iPhone buat pacar. Yang iPhone-nya dipakai buat chat cowok lain. Sakitnya di sini, saudara. Hati-hati bagi laki-laki. Ini seimbang ya, jangan nanti Koko turun-turun dari mimbar, ini Koko bukan rahasia. Enggak, ini buat laki-laki dan perempuan, karena kalian semua adik-adiknya Koko. Koko enggak mau kalian jatuh dalam pasangan yang dalam pacaran yang toksik. No. Oke. Yang keempat, yang paling terakhir. Kalau kalian sedang dalam pasangan, ada baiknya punya prinsip seperti ini. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Oke. Ini prinsip dan yang Koko dan Cece bangun. Ini prinsip yang Koko dan Cece pegang dalam pernikahannya, Koko dan Cece. Oke. Jadi kalau masalah besar, usahakan diperkecil. Yang kecil usahakan ditiadakan. Contohnya apa Koko? Saudara, tahun kemarin 2025, Koko ini orangnya sangat suka bawa mobil. Saudara, Koko ini penggemar mobil lah, makanya mobilnya Koko itu mobil yang Koko idamkan sampai hari ini. Cece, saudara, bawa mobil, izin ya aku mau pergi sama Vanessa lagi, mana Vanessa? Tahun lalu pergi sama Vanessa. Tahu-tahu nggak sengaja mobilnya Koko itu nabrak trotoar. Nabrak trotoar, bannya pecah, tergores depannya. Koko punya dua pilihan. Saya marah, ngamuk-ngamuk, pukul meja, ataukah saya belajar untuk masalah besar dikecilkan. Ketika Cece ngomong sama Koko, mobilmu tabrakan, saya tiba-tiba teringat value ini yang Koko taruh dalam hatinya Koko. Koko ambil nafas panjang. Gak apa-apa. Sekarang kita pergi ke bengkel. Tanya berapa harganya. Iya. Ambilkan saya minum. Sebisa mungkin masalah besar Koko kecilkan. Oke? Karena Koko tahu ketika saya marah, masalah yang besar ini akan jauh lebih besar lagi. Koko berikan contoh lagi masalah kecil yang dia tiadakan. Jadi Koko ini orangnya itu banyak pusingnya, saudara. Koko ini dari bangun pagi buka mata sampai tutup mata kerja. Saudara bayangin ngurusin outlet 20 ya, termasuk kantor di dalamnya, termasuk rumah produksi, termasuk logistik, termasuk office dan lain segala macam. Bayangin Koko punya usaha ada 20. Koko menggembalakan anak-anak RPC, ratusan kalian di tempat ini. Koko masih harus deal dengan konseling-konseling. Koko masih bangun gereja. Saudara, Koko masih harus hadapin orang-orang yang mungkin harus kena tegur. Masih harus baca Alkitab juga, masih harus punya jam-jam doa. Jadi Koko punya hari 24 jam dari awal Koko bangun sampai selesai, itu tidak ada habis-habisnya. Nah, sering kali cerobohnya Koko pulang ke rumah, saudara, taruh baju di lantai, nggak sengaja, bukan karena sengaja, enggak. Karena kebanyakan pikiran, biasa buka baju, taruh lantai, ataupun biasa habis cuci tangan, airnya nggak ketutup. Cuci tangan airnya nggak ketutup, karena sibuk urus HP, nanti siapa WA, nanti siapa telepon, pokoknya aduh hektik banget deh hidupnya kok. Bener-bener bahkan cuci tangan aja bisa nggak ketutup berapa jam gitu, karena pikirannya itu udah lari-lari kemana-mana. Dan Cece ngomong seperti ini, bajumu. Koko bilang, tunggu ya. Di titik itu Cece bisa bilang, kamu ini sudah diomongin berapa kali sih? Kamu ini sudah gini. Enggak. Tapi Koko bersyukur punya Cece, punya istri yang panjang sabar. Dia cuma ambil baju, taruh. Sama-sama tarik nafas. Ada air gak mati. Air. Sorry. Barusan tadi Koko ada keluar sebentar dengan teman. Koko keluar, ternyata lupa tutup pintu. Pintu gak ditutup. Oh iya, sorry. Jadi hal-hal seperti itu saudara,
Cece cuma bisa bilang, ya udah deh, hal yang kecil ditiadakan. Seolah-olah gak ada masalah. Tapi kalau bisa dibesarin, bisa aja. Kamu kok gak bisa dengar-dengaran, kamu kok gak bisa hargain aku, kamu kok gak bisa. Dan lain segala macam. Tapi biasakan, hal yang besar dikecilkan, hal yang kecil ditiadakan. Ini akan menghemat tenaga saudara, ini akan membuat saudara lebih plong lagi. Ini akan membuat saudara tidak banyak stres, pusing. Dan ini akan membuat hubungan saudara semakin hari semakin sehat. Ada satu poin Koko tulis di sini. Tidak ada hubungan yang sempurna ya saudara. Tidak ada hubungan yang sempurna. Tidak ada hubungan yang terlalu kelihatan indah. Saudara lihat hubungan yang selebgram, dia posting nanti ini, nanti itu. Saudara tahu orang perempuan dapat suami orang Korea, tahu-tahu selingkuh. Baca beritanya. Sudah dapat orang Korea, bayangkan. Selingkuh tetap. Jadi saudara, apa yang dicari di dunia ini? Tidak ada hubungan yang sempurna. Tidak ada. Yang ada hanyalah dua orang yang mau menyempurnakan hubungan. Quotes of the day yang terakhir untuk adik-adikku semua yang lagi jomblo. Angkat HP-mu, foto poinnya Koko yang terakhir ini. Lebih baik pelan-pelan tapi selamanya daripada buru-buru tapi berlinang air mata. Lebih baik pelan-pelan tapi selamanya daripada buru-buru nanti diselingkuhi, nanti di KDRT, nanti diporotin, nanti dihina, nanti dimanfaatkan. Kasihan, air matamu terlalu mahal. Ada baiknya air matamu taruh di kirbat Allah. Taruh di ruang doa saudara. Jangan taruh buat laki-laki ataupun perempuan yang menyakiti saudara. Ada amin saudara? Ya, Koko berdoa di momen Valentine ini. Adik-adikku please ya, hiduplah, berhubunganlah dengan dewasa. Jangan gampang dikelabui. Jangan gampang diiming-imingi. Aku akan setia kalau kamu mau tidur dengan aku. Aku akan setia kalau kamu berikan aku iPhone. Aku akan setia kalau kamu ini dan itu. Itu semua hanya iming-iming. Saudara, bawa hubunganmu kepada Tuhan. Masing-masing pribadi lepas pribadi, isi hidupmu dengan firman Allah, dengan kebenaran Allah. Jangan jadikan hubunganmu satu penuh, satu kosong. No, kalian berdua harus dua-dua penuh. Penuh dengan firman Allah, penuh dengan buah-buah roh, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kehidupan, penuh dengan momen-momen dengan Kristus. Jangan cari apa yang dunia tawarkan, itu secondary. Cari yang primary, kasih dari Allah. Ada amin saudara?